Selamat menonton teman-teman semuanya. Selamat menonton Ko Daniel selaku dosen dari pemrograman web. Jadi pada video kali ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada semester 4 kali ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Jadi di kelompok kami ada saya sendiri, Christopher Komali, ada Kelvin, ada Sanata Limanto, dan ada Ferry Hartanto. Mari kita masuk ke tampilan dari proyek kami ini. Jika kita bisa lihat logonya itu kami membuat sendiri dengan diskusi dan hasilnya seperti itu. Ada warna biru dan orange. Dan kalau kita bisa lihat ke tampilan login, warna-warna login, cenderung warnanya kami memilih ke arah biru, kuning, dan hijau. Masuk ke Oke, kalau kita bisa lihat tampilan awalnya ini, menu-menunya di sebelah kiri. Ada dashboard, ada employee, ada department, ada workdays, ada leave, ada report. Terus di sebelah kanan itu ada nama pengguna. Kalau misalnya di situ administrator. Terus kalau ditekan ada logout. Setelah itu ada my dashboard ini. My dashboard ini ada request leave, approve leave, reject leave, sama cancel leave. Warnanya kami beda-bedakan. Cenderung lebih warna ke arah biru kalau misalnya kita lihat pemilihan warna, karena kami memilih warna itu. Terus ada diagram, ada pemilihan warnanya, ada hijau, ada merah, ada biru tua. Terus ada ke employee itu ada nama, ada department, workdays, phone, email, sama tanggal lahir, tanggal masuk, kapan dia, berapa kali dia bisa, jumlah dari cuti legal sama jumlah. Oke. Terus pemilihan warna itu edit ada abu-abu, detail warna biru muda, delete warna merah. Terus ke department ada nama manager. Terus pemilihan warna juga edit ada abu-abu, delete warna merah. Terus ke workdays ada nama, terus hari-harinya, sama juga edit warna abu-abu, delete warna merah. Oke, terus leave ini ada nama karyawannya, ada alasan kenapa dia cuti, tanggal cuti, dari tanggal kapan sampai kapan, alasan dia cuti, terus statusnya, terus ada request itu nomornya warna biru, terus ada edit sama open, pemilihan warnanya abu-abu. Terus di sini bedanya approve warna hijau. Kalau misalnya ditolak warnanya merah. Ada nama, dan ini di bagian user ada nama dan username. Ada edit warna abu-abu sama reset password warna merah. Jika di inspect bakal masuk ke HP, tampilannya bakal seperti itu. Menunya bakal muncul ke kiri, hilang, harus ditekan dulu, muncul ke kiri. Oke, terus akunnya akan muncul ke kanan.
saja. Akan dilanjutkan oleh Ferry. Oke, untuk application completion-nya, pengambilan cuti karyawan yang kami buat ini, yang pertama itu terdapat dashboard, yang dimana dashboard ini berguna untuk admin dalam melihat informasi cuti yang diambil oleh semua karyawan. Nah, selanjutnya ada master data karyawan. Nah, yang ketiga ada master data departemen. Yang keempat ada sistem informasi manajemen cuti. Dan yang kelima ada form input cuti oleh admin maupun karyawan. Oke, untuk yang selanjutnya ada tabel informasi cuti per halaman karyawan. Selanjutnya ada laporan cuti karyawan per hari, per minggu, maupun per bulannya. Oke, selanjutnya ada laporan cuti ditolak. Oke, dan yang terakhir itu ada master data user login. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sanata. Oke, di sini saya ulang lagi dari dashboard. Saya akan menjelaskan bagaimana sistemnya berfungsi pada website ini. Nah, jadi di sini keluar tampilan total draft leave yang dimiliki oleh user tersendiri, total requested leave, total approved leave, total rejected leave, dan juga total cancelled leave. Kemudian jika ada leave request yang bisa kita approve ataupun kita reject, maka akan muncul pada tab ini. Kemudian ini adalah diagram pembagian departemen untuk semua karyawan ataupun user-user. Oke, di sini di tab employee terdapat data-data employee. Dan jika kita adalah seorang admin ataupun HR, maka kita dapat meng-create employee di sini dengan mengisi data-datanya dan membuat user untuk employee tersebut. Nah, dengan user itu employee dapat merequest cuti. Di sini langsung dibuat username dan juga passwordnya dan dapat dicentang jika user tersebut adalah bagian dari HR sehingga dapat approve dan juga reject cuti. Berlanjut ke departemen, di sini kita dapat create departemen. Saat ini ada 3 departemen, yaitu sales, software manager, HR, dan manajer-manajernya, dan juga dapat diedit. Oke, selanjutnya adalah workdays. Jadi workdays ini adalah sebuah fitur di mana kita dapat meng-create sebuah schedule yang dapat disetting kepada employee kapankah employee itu bekerja. Jadi untuk saat ini kita ada 2, yaitu normal workdays yang terdiri dari Senin sampai dengan Jumat. Ada juga weekend workdays di mana employee tertentu bekerja hanya pada weekend, yaitu Sabtu dan juga Minggu. Oke, di sini adalah tab di mana user ingin merequest cuti dapat menginput cutinya. Di sini kami juga dapat edit dan juga design. Juga terdapat laporan-laporan sebelumnya. Jadi jika ingin merequest, user dapat merequest melalui tab leave ini. Ini adalah tampilannya jika kita ingin merequest leave. Jadi mulai dari employee. Jika kita adalah ID employee, maka kita hanya dapat menginput employee sebagai nama kita sendiri. Karena kan ini adalah admin HR, maka kita dapat menginput employee lainnya. Untuk leave type-nya ada 3 jenis, yaitu legal leave yang 12 hari, dan juga sick leave tergabung, dan unpaid leave adalah cuti yang memotong gaji. Di sini
bisa diisi tanggalnya dan juga alasannya. Ini adalah tab di mana kita dapat memanage username dan juga password user, dan sehingga jika employee lupa passwordnya, kita dapat meresetnya dari menu ini. Oke, ini adalah menu report di mana kita dapat menampilkan report dari tanggal tertentu sampai dengan tanggal tertentu. Contohnya ini, jadi bakal keluar yang employee yang mengambil legal leave report dari tanggal 1 bulan 12 sampai dengan akhir bulan. Di bawahnya juga ada yang sick leave dan juga yang unpaid leave. Jadi 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin. Oke, jadi bagian yang bakal saya jelasin itu adalah bagian fitur tambahan atau additional fitur yang ada di sistem ini. Jadi yang pertama itu adalah sistem untuk berbagai jenis user. Kita punya 3 jenis user di sini, yaitu ada administrator yang mana saya lagi pakai sekarang. Yang kedua ada user HR. Yang ketiga ada user biasa atau user yang karyawan lain selain HR. Di sini saya akan coba logout dan saya akan login menggunakan akunnya seorang HR. Jadi saya bakal login menggunakan. Saya sudah ada contoh akunnya. Nah, ini adalah contoh akun punya seorang HR. Bedanya cuma di menu ada mereka nggak bisa manage user dari sini, karena yang boleh manage user cuma seorang administrator atau bisa bilang super user. Di sini juga ketika kita klik employee, dia punya akses penuh untuk membuat employee, menghapus atau mengedit employee-nya. Dia juga bisa melihat semua employee yang ada di sini. Seorang HR juga bisa membuat department, ngedit, delete, workdays juga. Dan juga yang paling penting di leave, seorang HR itu bisa me-request, me-reject, dan me-approve leave yang dibuat oleh user-user lain maupun dirinya sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat ada button request, ada button, setelah saya klik request, maka akan muncul button approve, reject, dan cancel. Jadi di sini HR punya akses penuh untuk melakukan ini semua. Setelah itu untuk di report, HR juga bisa membuat report di sini. Oke, kita kembali lagi. Saya akan login menggunakan user biasa. Ini adalah contoh user biasa. Nah, di user biasa ini mereka cuma bisa lihat dashboard, employee leave. Di dashboardnya pun berbeda. Dashboard yang bisa mereka lihat cuma my dashboard. Jadi ini total dari dashboard dia. Jadi di sini bisa kita lihat ada draft leave-nya punya dia sendiri, requested, approve, and reject, dan cancel. Jadi ada 2 yang di cancel, 1 yang di reject. Dari sini kita juga bisa tahu. Setelah itu kita bisa lihat ada leave balance-nya ada berapa untuk yang legal leave sama yang sakit. Nah, kalau ketika user ini klik employee, dia cuma bisa lihat benar-benar punya dirinya sendiri, dia nggak bisa ngedit, dia nggak bisa delete. Jadi kalau ada perubahan harus kontak ke HR-nya untuk mengubah apa yang ada di dalam sini. Jadi yang bisa dilihat cuma details. Ketika klik details, isinya detail-detailnya tapi nggak bisa diedit. Oke. Setelah itu ada leave, di sini ada yang muncul hanya leave punya dia sendiri. Jadi dia nggak bisa lihat punya orang lain dan dia cuma bisa request. Jadi ketika dia request leave juga, dia nggak bisa pilih employee seperti user lainnya. Yang dia bisa buat hanyalah memilih dirinya sendiri, membuat leave untuk dirinya sendiri. Jadi ini adalah user untuk seorang user biasa. User biasa juga tidak bisa membuat report. Jadi saya akan kembali lagi ke user admin. Oke, fitur tambahan kedua adalah workdays. Jadi di workdays ini kita membuat sistem workdays itu untuk mendefine hari-hari apa aja karyawannya kerja. Jadi dari sini kita dapat menghitung jumlah hari cuti yang diambil oleh karyawan. Tanpa ini kita tidak bisa tahu kapan karyawan itu bekerja dan kapan karyawan itu tidak bekerja. Dari sini juga kita bisa membuat beberapa jenis workdays. Jadi mungkin dalam satu perusahaan ada beberapa jenis. Contohnya ini ada perusahaan yang bergerak atau buka setiap hari. Jadi ada karyawan yang bekerja full time Senin sampai Jumat. Ada juga karyawan yang bekerja cuma Sabtu Minggu. Mungkin bisa dibuat satu lagi untuk karyawan yang bekerja full week. Jadi Senin sampai Minggu kerja terus. Itu juga bisa dibuat. Oke. Setelah itu fitur tambahan selanjutnya adalah
approve-nya di sini. Oke, jadi sistem ini adalah ketika karyawan membuat suatu request cuti dan klik request, secara otomatis sistem akan menghitung jumlah cutinya. Jadi jumlah cutinya ini akan berkurang sesuai dengan perhitungan sistem berdasarkan work days dan tanggal berapa sampai tanggal berapa cuti diambil. Setelah dikurangin, ketika user cancel, maka jumlah itu akan kembali. Tetapi jika di approve, maka jumlah itu akan tetap berkurang. Jadi dari sana kita bisa tahu balance leave-nya karyawan ada sisa berapa. Jika sudah habis, sistem nggak bakal kasih karyawan buat ngambil cuti untuk legal leave maupun sick leave. Jadi karyawan harus ngambil cuti yang tidak berbayar atau nggak potong, atau bisa dibilang potong gaji. Jadi ini adalah fitur-fitur tambahan yang ada di sistem kita, dan sistem kita sudah di hosting. Ini websitenya nantinya akan dikirim ke Kodaniel. Jadi di sini ada nama website kita. Ini juga sistem database-nya nanti juga akan dikirim. Jadi bisa diakses langsung oleh berbagai user. Jadi ini semua adalah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.